Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya. Tadi kan Ustaz juga sudah sebutkan bahwa di belakangnya Ahok ini kuat. Segala cara mereka sudah coba untuk Ahok tak bersalah. Bagaimana sikap kita nih Ustaz? Kita umat muslim yang sudah berusaha membela, termasuk yang kemarin demo dan segalanya. Kalau ternyata memang dia harus dimenangkan dari kondisi ini, sikap kita itu seperti apa? Akhir zaman lagi yang berbicara. Iya. Akhirnya Ustadz akhir zaman bicara lagi. Begini kaum muslimin. Siapapun yang akan unggul, siapapun yang akan unggul nanti, umat Islam yang dipimpin oleh ulama kah yang akan unggul, atau Ahok dengan segala kekuatan di belakangnya yang teramat sangat dahsyat itu yang akan unggul, siapapun Indonesia tidak akan ada tenangnya, percayalah. Ahok yang menang, dipastikan Indonesia akan menjadi negara komunis, dan jumlah masyarakat Cina yang akan dimasukkan ke Indonesia tidak terkira-kira. TNI kita akan digulung, ya, Polri kita akan disikat habis. Sekarang iya diajak teman-temanan dulu, tapi disikat habis. Hal ini disadari oleh Panglima TNI kita, ya, disadari dengan benar. Lalu kita masyarakat Indonesia akan dicampakkan ke laut kalau nggak mau jadi jongos mereka. Kita akan jadi budak di negeri kita sendiri. Itu kalau Ahok tetap naik, karena Ahok ditarget menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Melalui Ahok pintu-pintu komunisme di Indonesia ini akan terbuka lebar. Satu. Yang kedua, jika dia kalah, jika dia umpamanya dipenjarakan atau ternyata ditembak dengan makar yang sangat keji, umpamanya dia dibunuh, maka dampaknya yang paling berat itu adalah bagi rakyat Indonesia dan kaum muslimin. Kalau dia kalah adalah dampaknya bagi kita. Naik Agus, naik Anies, atau siapapun orang yang naik, sekaliber malaikat pun naik, Indonesia akan chaos. Pasti Indonesia akan chaos. Kenapa bisa begitu? Karena raksasa-raksasa yang ada di belakang Ahok akan membuat berbagai macam manuver, membuat Indonesia ini akan menjadi negeri yang tidak akan tenang. Itu pasti. Ya. Lalu bagaimana pilihan kita? Kita makan buah si malakama. Saya menganjurkan dan menyarankan, cukup bagi kita berjuang sesuai dengan amanah. Ulama menggerakkan, kita bergerak, ya. Ulama menginstruksikan, kita sami'na wa ata'na. Hasilnya nanti bagaimana, serahkan pada Allah. Kalau kita hidup, maka kita akan penuh dengan perjuangan. Kalau kita meninggal, kita syahid. Dan kedua-duanya adalah mulia. Sebenarnya agak nyerempet masuk ke pengajian kita nih, ish kariman au mut syahidan, hiduplah mulia atau matilah syahid. Buat apa hidup tapi hina di negeri sendiri, dikangkeng orang kafir, akidah kita dipelorotin oleh komunis dan Syiah dan ajaran lainnya menyesatkan di Indonesia. Hina kita di tanah air kita sendiri. Lebih bagus kita mulia, ya, berjuanglah dengan apapun dan bagaimanapun caranya, berjuanglah. Kita tidak punya pilihan kecuali harus tampil ke depan. Terus maju, selamatkan agama kita, selamatkan anak keturunan kita, selamatkan NKRI kita. Umat Islam, benar kata Panglima TNI kita, Bapak Gatot, ya, bahwa umat Islam adalah benteng terakhir Republik Indonesia ke depan. Betul. Silakan. Ini Ustaz, ada sebagian golongan Ahlussunnah wal Jamaah juga yang menganggap bahwa demo ini tidak benar, tidak sesuai tuntunan Rasulullah, dianggap khawarij, dianggap murtad dan segala macam itu. Ada golongan-golongan yang sangat sinis. Biar saja, kita nggak usah gubris itu. Biar saja, kita nggak usah gubris itu. Itu mereka ibarat buang garam ke laut, ya. Yang ngomong kayak gitu dengan penuh kesinisan, padahal ulama-ulama rujukan mereka di Timur Tengah sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ini dan menyetujui apa yang dibuat oleh rakyat Indonesia sekarang. Mereka malah mendukung, baik dari majelis iftanya, ya, dari Darul Fatwanya, segala macamnya. Ulama-ulama senior di Arab Saudi pun menyetujui apa yang dibuat oleh kaum muslimin di Indonesia. Dan demonstrasi itu kaum muslimin yang kami muliakan, ya, selama dengan adab dan tertibnya, maka apalagi dalam panduan ulama, ini bukan urusan ibadah, ini bukan urusan akidah,
Kalau dikatakan ini adalah produk demokrasi segala macamnya, kenapa mereka terima produk demokrasi, yaitu orang-orang yang naik jadi presiden melalui demokrasi, diakui sebagai ulil amri oleh mereka enggak? Betul enggak? Mereka akui sebagai ulil amri enggak? Siapa yang terpilih melalui demokrasi, maka dia adalah ulil amri kita. Kenapa itu mereka terima dan mereka akui? Ketika kita memakai salah satu produk demokrasi, yaitu demonstrasi umpamanya, untuk membela kehormatan Islam, mereka mengatakan ini tidak sunnah Rasulullah. Mereka sebenarnya tidak jujur, mereka adalah pembual dan penipu dalam masalah ini. Maka saya katakan, jangan pancing saya bicara masalah ini. Saya akan marah. Ketika saya sudah marah, saya akan labrak semuanya. Dan ini tidak baik. Kenapa? Ketika kita dengarkan para ulama-ulama dunia, termasuk ulama-ulama salafi yang ada di Timur Tengah sana, mereka mendukung gerakan Majelis Ulama Indonesia yang ada, yang menggerakkan umat Islam. Mereka dukung sepenuh hati. Jadi maaf sekali lagi, ini masalah muamalah juga sebenarnya. Taib ya, kalau mau bicara masalah demonstrasi nanti deh babnya khusus dah, ya, bab khusus. Kalau perlu datangkan orang-orang yang merasa mengatakan ini tidak boleh, ini haram. Datangkan dalil mereka, mana ini haramnya, ya. Dan kita juga, ini negara RI, NKRI ini membolehkan demonstrasi. Kalau di Arab Saudi nggak membolehkan demonstrasi karena negara mengundang-undangkannya itu dilarang. Ketika dilarang, oke, khalas, tak sami'na wa ta'na. Sementara ini dibolehkan. Ketika ini dikawal oleh Polri, ketika ini dikawal oleh TNI, ya, dan bahkan kita juga dipuji, masya Allah, ini adalah demo yang paling beradab menurut NKRI. Maka apanya kita langgar di sini? Kapunduang babuy, ya, itu jadinya saya ngomong. Tahu kapunduang babuy? Itu bahasa orang Minang yang paling lembut itu. Bahasa orang Padang paling lembut. Apa Ustaz? Soalnya sampai ada mereka menganggap halal dalam orang-orang yang demonstrasi. Jadi terlalu sinis sekali. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah terus memberi hidayah kita, dan semoga Allah selamatkan kita dari ketajaman mulut mereka. Yang penting la yakhafun laumata laim. Bu, itu ayat yang ke-54 tolong dibaca dong nanti. Lihat itu ayat yang sama, surat yang sama. Ayat 51, ayat 52, ayat 53, ayat 54-nya. La yakhafuna laumata laim. Mereka enggak peduli dengan cacian para pencaci. Jadi jangan peduli loh. Hah? Yang ngomong-ngomong begitu biarkan saja. Tadi Ustaz bilang kan kita harus patuh dengan ulil amri. Ulil amri yang seperti apa? Sementara ulil amri yang kita tahu sekarang, saya tidak bisa jawab nyebut namanya. Beliau bukan yang menjalankan sholatnya dengan baik, dengan kepercayaan yang lain misalnya, dan bukan yang ulil amri yang ini nih pertanyaan ini kalau saya jawab nih bakalan panas, lihat nih. Ini bakalan jadi api panas nanti ini. Ya, kita perlu Ustaz, karena ulil amri yang seperti apa yang harus kita takutin gitu. Kan sesuai tadi ada golongan yang mengatakan kita harus tunduk dengan ulil amri yang akan kita bilang. Padahal ulil amri kita yang sekarang yang terpilih. Ya. Seperti apa gitu. Saya tidak perlu menjelaskan atau mengkritikkan orang lain gitu. Begini, kalau jujur dengan manhaj salaf, kalau kita jujur dengan manhaj salaf, maka harusnya kita seutuhnya mengambil dalil-dalil para ulama salaf, ya, penempatan para ulama salaf. Siapa sih yang ulil amri itu? Hadis-hadis yang dibacakan oleh kawan-kawan yang mengaku salafi di Indonesia ini hadis-hadis sahih seluruhnya, ya. Contoh-contoh sejarah yang mereka contohkan harusnya mereka menempatkan secara proporsional. Dalilnya sahih, mantap, ayatnya jelas, hadisnya mantap, ya, perkataan-perkataan para ulama salafus soleh juga bulat, bahwa taat kepada ulil amri itu harga mati. Mendurhakai ulil amri sempat matinya jahiliyah, titik, ya. Tapi ulil amri yang macam mana? Ulil amri yang para ulama kudama dulu itu bertanya, berfatwa, itu adalah para ulil amri yang masih menerapkan Al-Quran dan Sunnah dijunjung tinggi sebagai hukum pemerintahan. Itu yang ulil amri. Coba lihat dalam Majmu'ah Al-Fatawa oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah ketika beliau mengatakan ulil amrinya umat ini adalah seluruh pemimpin-pemimpin yang memegang urusan umat bi kitabillah wa sunnati rasulih, dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas di dalam kitab beliau Wujubu Tatbiqi Syariatillah, kewajiban menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dengan tegas bahwa
siapapun pemerintahannya yang menolak menjadikan Al-Quran dan Sunnah atau hukum Islam sebagai hukum dalam pemerintahannya, maka pemerintahan itu bukan ulil amri Islam. Jelas? Walaupun pribadinya orangnya Muslim, silakan. Tapi pemerintahan ini pemerintahan yang ulil amri dalam minkum enggak, dia tidak termasuk sampai pemerintahan itu menerapkan hukum-hukum Islam, atau pemerintahan itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas pemerintahannya. Khalas. Lah kalau di sini asas pemerintahan bukan, maka mentaati ulil amri yang ada di Indonesia ini hukumnya jaiz, boleh, laisa biwajib, bukan wajib. Kenapa? Karena pemerintahan yang ada ini selama dia tidak menghalang-halangi agama kita, selama dia tidak membuat makar menghancurkan agama kita, memerangi kita, mentaatinya hukumnya jaiz, dan hukum yang dia tetapkan itu tidak melanggar pada perintah Allah. Kalau menikah pakai buku nikah agar kemana-mana mudah di Indonesia, itu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, silakan, ya silakan. Kemudian kalau bawa kendaraan harus ada SIM, kemudian kemana-mana harus ada KTP dan sebagainya, silahkan. Itu undang-undang yang dibuat dan itu tidak melanggar dengan agama kita sedikit pun. Tapi kalau sempat mereka menetapkan suatu undang-undang yang bertentangan dengan agama kita, dengan syariat kita, la ta'ata li makhluk fi maksiatillah, tidak boleh taat pada makhluk manapun selama itu dalam maksiat kepada Allah. Nah, ini masalahnya kawan-kawan salafi ini, mereka menyebutkan dalil-dalil tapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Nah, ini masalahnya. Penempatan yang benar itu adalah ditempatkan pada ulil amri yang zaman khilafah dulu tegak. Yang di zaman khilafah dulu tegak, ya, wajib taat walaupun dia zalim, walaupun dia merampok harta kita, wajib mentaatinya sepenuhnya, ya. Walaupun dia akhirnya membunuh kita, khalas, sabar saja, insyaallah walakal jannah. Tapi untuk yang tidak menerapkan hukum Allah di dalam pemerintahannya, ulama mana dari ulama salaf yang berani mengatakan pemerintahan Islam wajib taat kepadanya? Maka sekali lagi jujurlah dalam bermanhaj. Kalau mengatakan manhaj salafus saleh, ambil utuh dong, ambil secara total, jangan sekerat-sekerat, jangan ketika fatwa-fatwa yang tajam, ya, ini namanya, makanya mereka ini disebut dengan murjiah modern, ya, murjiah modern. Kelompok yang ini murjiah modern. Kenapa mereka katakan murjiah modern? Mereka mencoba mencari selamat dengan cara menjilat kepada penguasa, melindungi dan membela penguasa yang ada, walaupun penguasa itu jelas-jelas menentang, menolak, mementahkan, bahkan memerangi syariat Islam. Ini murjiah, tipe-nya seperti itu. Nah, ini murjiah modern. Ini berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah pada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Pasti kita ada khilaf dan salah, ya. Tetapi kesalahan mereka di bidang ini sangat fatal. Saya kalau ditanya oleh umat, bagaimana pendapat Ustaz? Saya katakan, Masya Allah, kajiannya mantap, bagus, dengarkan, saya bilang. Dengarkan. Dengar, beberapa kali saya mengatakan pada umat begitu, ya. Ada yang bertanya, bagaimana kajian yang anjurkan, dengarkan, duduklah, bermajelislah. Dengan ulama-ulamanya dengarkan semua. Mereka lurus-lurus dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih mantap. Dalam masalah tazkiyatun nafas oke. Ya, dalam masalah akidah yang bukan walak baraknya. Ini di sini kenanya. Ini di sini kena kajian aulia ini kena nih mereka. Mereka tidak berani menyampaikan apa adanya. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu kalau saya ditanya, Ustadz, pemerintah Republik Indonesia ini kafir atau tidak? Ini lain lagi hal. Lain lagi hal. Pemerintah Indonesia kafir atau tidak? Saya tidak mau mengkafir ta'yinkan dalam hal ini, dan itu tidak boleh, juga tidak baik. Kalau pemerintahnya memang bukan ulil amri minkum, jelas. Mentaatinya hukumnya jaiz, boleh. Tidak mentaatinya tanggung risiko sendiri. Saya menganjurkan kepada umat Islam jangan cari gara-gara. Kalau bawa kendaraan harus pakai SIM. Kalau menikah mesti pakai SIM juga. SIM apa, surat izin mengendarai istri, ya kan gitu. Amalkan apa-apa yang diperintahkan dan jangan cari gara-gara, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan apa-apa semacamnya. Kan kita tidak akan terlibat dengan hukum-hukum pidana perdata yang ada di Republik ini. Ustadz membahasakan NKRI semacamnya, saya cinta NKRI ini, ya. NKRI tidak boleh pecah dan jangan pernah ada yang mencoba-coba. Nyawa dan darah akan saya hadangkan untuk menjaga persatuan NKRI ini. Umat ini harus bersatu dalam wadah yang besar NKRI ini. NKRI tidak boleh coba dipecah-pecah. Nah, maaf, Cina-Cina komunis masuk ke Indonesia mencoba memecah belah NKRI kita, mengadu kita dengan
TNI, mengadu kita dengan Polri, dan ini jangan pernah sampai terjadi. Kalaupun jilid 3 nanti terjadi, jangan, saya pernah katakan dan selalu saya sampaikan, umat jangan pernah mau diadu dengan TNI. Seandainya kita terbunuh, semoga Allah ampuni kita dan kita dihitung oleh Allah sebagai syahid. TNI ini Pak, Polri ini awalnya mereka hatinya ke kita dan sampai sekarang masih, tapi mereka akan disusupi oleh para provokator ya, yang bisa menusuk mereka, lalu mereka akan menyangka ini adalah para demonstran. Kemarin kan alhamdulillah Pak Gatot sendiri mengatakan bukan demonstran itu ya, tapi orang luar yang masuk belakangan yang membuat kegaduhan di mana-mana ya, lalu mulai menusuk polisi, mulai melempari polisi, memukul polisi. Akhirnya polisi kan akhirnya terpancing ya, ada yang mulai panas menembakkan ini segala macamnya. Saya katakan walau apapun yang terjadi di jilid 3, jangan sampai kita melawan kepada TNI dan Polri, karena itu yang dimaukan oleh komunis. Kalau kita sudah melawan kepada TNI, melawan pada Polri, kita diadu sesama kita Pak, kita diadu sesama kita. Harusnya apa? Kalau ada korban dari rakyat, dari para pendemo, insya Allah umat yang luas akan makin simpati kepada kita, betul tidak? Lama kelamaan nurani TNI yang paling dalam dan Polri yang paling dalam akan kembali kepada umat pada akhirnya, dan mereka sadar kita sedang diprogram untuk pecah belah. Lalu ketika umat berbenturan dengan Polri, umat berbenturan dengan TNI, yang mengambil keuntungan siapa? Komunis dan Syiah. Itu yang dia mau. Jangan sampai terpancing. Siapapun dan apapun, semoga Allah panjangkan umur Habib Rizik dengan seluruh ulama-ulama kita yang lain ya, yang memimpin dalam perkara ini saat ini ya. Kaum muslimin, siapapun pemimpinnya ke depan, tetap kita dengan satu komando. Paham Bapak Ibu? Ya, baik. Paham ya Bu ya? Tapi kan kelihatannya, maaf ya Ustaz, saya tidak seuzon, tapi kelihatan sekali bahwa Polri itu sekarang kurang berpihak pada kita gitu, karena dicari-cari cara, didatangkanlah orang dari Mesir, untung lagi pulang gitu. Terus ampun Ustaz, terus kayak misalnya pakai kata pakai dan tidak, terus ada lagi beberapa penjahat-penjahat yang narkoba tidak diekspos, nggak jelas gitu kesudahannya gimana. Dan saya dengar sendiri dari teman saya yang orang TNI, Polri-nya memang tidak mau mengungkap gitu. Nah ini kan udah ada tanda-tanda bahwa yang Ustaz tadi bilang hati nurani yang mana gitu kan, nanti Polri gitu. Nanti Jadi ini yang agak ngeri Ustaz gitu. insya Allah Bu, kayak kejadian di Ambon, Ibu dengarkan pada akhirnya kejadian di Ambon dulu 99, apa yang terjadi? TNI akhirnya buka baju, polisi akhirnya buka baju, pakai baju sipil dan ikut bersama dengan umat Islam, betul tidak? Pada akhirnya ya. Nah itu akan muncul kembali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun banyak orang Muslim di Polri itu Bu ya, banyak orang Muslim, dan sekarang ini tidak ada orang Muslim yang ada di Polri yang hatinya tidak menjerit, tapi karena dia sedang terikat oleh sistem, dia harus patuh sami'na wa ta'na kepada atasan dia, tapi pada akhirnya nanti dia akan berpihak kepada siapa? Apalagi melihat NKRI betul-betul di ujung tanduk Bu, saya yakin Bu, kayak di Syria sekarang, mantan-mantan militer yang Sunni gabungnya ke siapa Bu akhirnya? Ke umat Islam kan di Syria, di Syam, gabungnya ke umat Islam. Pada akhirnya akan seperti itu. Maka biiznillah ta'ala kita tidak boleh terpancing, kita tidak boleh kebawa oleh emosi. Ulama kita dengan insaf melakukan ini, dengan kesadaran. Makanya sabar itu lebih baik. Sabar dengan apa yang dikatakan oleh ulama kita. Rasul mengatakan kepada Ammar bin Yasir, pada Umar bin Khattab udah geram nih, Umar bin Khattab udah geram nih, ya Rasulullah, mari ya Rasul. Umar ya, dia punya power untuk melakukannya, lah yang lain kan enggak. Rasul menahan dada Umar, Umar jangan dulu. Ngelihat Ammar yang disiksa, Ammar sabar, Ammar sabar. Yang nyiksa siapa Bu? Jelas kaum musyrikin Quraisy yang ada kan, disuruh sabar Ammar sabar. Beginilah ulama kita mengatakan sabar, jangan membalas. Ini benar yang disarankan oleh ulama kita saat ini, sudah benar Bu. Kalau sempat Habib Rizik mengatakan serang istana umpamanya, sebab dia mengomandokan itu akan menyerang semua itu, lalu chaos besar-besaran terjadi di Indonesia, untungnya apa? Yang kita maksud tidak dapat. Si Ahok sendiri dapat tenteng sambil tertawa darah umat Islam bertumpah di mana-mana, ulama-ulama banyak terbunuh ya, dia sendiri masih ketawa sambil meminum minuman kerasnya bersama dengan jongos-jongosnya yang lain, ya kan? Kan begitu yang terjadi, rugi kita. Maka dalam hal ini sekali lagi percayakan pada ulama. Kalau ulama mengatakan sabar, maka bersabarlah. Insya Allah ulama berangkat dan beramal dengan ilmu. Pikiran mereka bukan dari satu kepala, tapi dari ratusan kepala sekarang. Alhamdulillah.
bukan satu dua ulama lagi, ulama se-Indonesia udah menyatu. Yang nggak menyatu itu siapa? Munafikun. Lihat ayat berikutnya, ayat ke-52. Ayat 52. Orang-orang munafik merapatnya ke siapa? Di sini merapat ke Yahudi dan Nasrani. Maka siapa-siapa pun kelompok yang merapatnya ke Yahudi dan Nasrani jelas munafikun. Dia adalah Nusran Wahid, dia adalah Syafi'i Ma'arif, yang orang Padang malu-maluin kami aja orang Padang. Saya sebutkan nggak ada buaya itu, nggak ada buaya, buaya. Kenapa demikian? Maaf ini, beliau nggak ada kapasitasnya sedikit pun dalam masalah agama. Beliau backgroundnya juga background umum, hanya dibuya-buyakan orang. Maaf ya Bapak Ibu, beliau orang Padang. Kami di Padang udah ngelempari beliau dengan telur busuk itu. Dasar beliau datang ke Sumatera Barat, ditolak oleh masyarakat Sumbar. Sekarang satu Sumbar jijik abis melihat beliau. Maaf ini, sekali lagi, terang-terangan orang-orang yang membela penista agama di ayat 52 jelas hanya kaum munafik. Tolong baca ayat 52. Mari baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Lihat artinya. Setelah di atas ayat 51, Allah mengharamkan orang beriman. Jangan mengangkat orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir sebagai wali. Allah haramkan. Ya, resikonya kalau masih berani ngangkat mereka sebagai wali, 1, 2 terjadi. Kemudian ayat yang ke-52, fatara, maka engkau akan melihat. Lihat tuh ayatnya Pak. Fatara, maka engkau akan melihat alladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit. Orang yang berpenyakit hati di hatinya. Apa penyakit hatinya? Rakus dunia, gila jabatan, suka kehormatan, pokoknya yang berbau-bau duniawi. Orang-orang para penjilat, orang-orang yang memburu jabatan, memburu harta, engkau akan lihat mereka yusari'una fim, sangat cepat berpihak kepada Yahudi dan Nasrani. Lihat, ini yusari'una dari sara'a, yusari'u, ya. Kalau yusari'un, waw dan nun itu adalah lil jamaah. Mereka akan segera dengan cepat bergabung dengan Yahudi dan Nasrani, akan segera mengangkat. Maaf, siapa yang mengangkat Ahok, mencalonkan Ahok, ya, maka mereka orang-orang yang dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Jelas, akidah mereka sangat lemah, iman mereka sangat rapuh. Kemudian di hati mereka itu diisi oleh dunia bertahta di hati mereka. Sementara Ahok dengan kekuatan yang ada di belakangnya menjanjikan dunia. Ini kalau kita larikan ke konteks keindonesiaan ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sebenarnya alhamdulillah sampai sekarang ini alhamdulillah umat Islam masih terkontrol ya. Dengan penistaan agama yang dilakukan Al-Quran yang dilakukan oleh Ahok ini, ada nggak sekalipun saja umat Islam atas nama mainstream, ada nggak yang menistakan agama Kristen? Nggak ada kan? Memang Ahoknya sendiri, karena dari mulutnya keluar penistaan terhadap Al-Quran. Alhamdulillah, satu. Yang kedua, kaum muslimin yang kami muliakan, ada nggak lidah kita menghina-hina Injil? Nggak ada umat Islam menghina-hina Injil sampai sekarang, nggak ada, ya, nggak ada. Jadi kita tidak mengeneralisir, kita tidak mau terpancing oleh para provokator yang mencoba membenturkan umat Islam dengan kaum Nasrani. Tidak. Bahkan ada nggak orang Islam di Indonesia ini, ya, secara mainstream maksud saya, baik para ulama-ulamanya yang menentang orang Cina menjadi pemimpin kita? Ada nggak? Sebenarnya tidak ada, asal dia Muslim aja, kan begitu kan? Asal dia Muslim nggak ada masalah. Orang Afrika pun nggak ada masalah, ya. Siapapun yang akan menjadi pemimpin Indonesia asal dia warga negara Republik
Indonesia Muslim. Itu yang paling penting. Nah, masalah kita adalah yang non Muslim ini yang akan menjadi masalah, karena ini berkaitan akidah. Kalau kita biarkan, Pak, kita dianggap tidak menjalankan perintah Allah, yaitu haramnya mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Ini masalahnya. Baik, lanjut. Jadi siapa tadi orang-orang yang cepat berpihak kepada Yahudi dan Nasrani? Siapa? Orang yang dalam hatinya ada penyakit. Ini ayat lah ya. Ayatnya muhkamat, bukan mutasyabihat. Jelas, dibaca oleh siapapun langsung paham. Hanya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakitlah yang akan segera mengangkat orang Yahudi atau orang Nasrani sebagai walinya. Habis ngomong di LC, ketawa-ketiwi sambil makan di meja makan bersama Ahok. Masya Allah. Mengatasnamakan cendekiawan Muslim, mengatasnamakan penasehat MUI, mengatasnamakan, waduh, Masya Allah. Udah jelas sekali, Pak. Dan Allah perlihatkan mereka satu persatu. Fala araftahum bisimahum. Engkau benar-benar akan lihat mereka dengan cara-cara mereka bicara, dengan sikap-sikap mereka. Mereka pihaknya ke siapa? Begini mainstream umat Islam se-Indonesia tidak rela menuntut ya agar Ahok dikasus. Dia malah membela. Udah kelihatan nggak kemana mereka sebenarnya? Udah kebaca. Baik, tapi kalau seandainya mereka taubat, ada peluang nggak Allah menerima? Ada peluang nggak? Pasti, Pak. Selama nyawa belum nyampe di sini, Allah pasti akan menerima seberat apapun dosa yang dibuat orang itu. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat, Allah masih mau terima, insya Allah ta'ala. Kurang dengar, Bu? Tadi Ustaz kan bilang nggak dapat hidayah orang Murtad yang memilih pemimpin. Bukan saya yang mengatakan loh, Bu, ya. Bu, baca lagi dong ayatnya, ayat 51. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberi hidayah al-qaumaz zalimin, kaum yang zalim. Allah tidak akan memberi, Bu, kecuali kalau orang itu yang mau. Kalau dia mau taubat, Allah pasti bukakan pintu taubatnya. Tapi kalau dari Allah sepihak, nggak akan mungkin. Allah udah kesel duluan, Allah udah marah duluan pada orang yang terang-terangan mengangkat orang kafir musuh Allah sebagai teman dekatnya, sebagai kekasihnya, sebagai pemimpinnya, tempat perlindungannya. Allah udah marah, Bu. Tapi kalau orang itu taubat, apa sih Allah terima? Ini luar biasa. Rahmat Allah itu maha luas. Rahmat Allah itu mengalahkan kemarahannya. Ya, rahmatullah fauqa ghadabih. Rahmat Allah di atas kemarahannya. Allah akan terima itu taubatnya. Ya, Saddam Hussein loh, Bu. Bu, Pak, Saddam Hussein masih ingat bagaimana Saddam Hussein? Ketika memimpin, jahatnya minta ampun, betul? Tidak terkira umat Islam yang dibantainya, betul? Tidak terkira ulama yang dihabisnya, betul? Saddam Hussein. Tapi akhir hayatnya bagaimana? Para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia sepakat, mereka mengatakan insya Allah meninggalnya husnul khatimah Saddam Hussein. Kenapa? Dia taubat. Dia menyatakan taubatnya, dia menzahirkan penyesalannya, dan dia menyatakan syahadah la ilaha illallahnya sebelum digantung oleh Muqtada Sadar, kaum Syiah yang ada di Irak. Ya, beliau meninggal dunia dalam keadaan insyaallah husnul khatimah. Jadi peluang taubat itu selalu ada ya, Bu, ya. Ustaz, kemarin saya baru dengar kajian salah satu Ustaz, dia mengatakan sebenarnya masalah Ahok ini bukan yang paling penting, menurut dia itu justru yang paling penting itu adalah orang-orang liberal dan orang-orang Syiah yang benar-benar merusak akidah umat Islam. Kenapa itu selama ini nggak itu yang dituntut sama ulama-ulama kita? Kalau Ahok itu cuma ini dia bilang, tapi yang merusak akidah itu justru mereka-mereka orang yang liberal ini, Ustaz. Ya udah, Bu, biarkan aja yang ngomong itu, biarin aja. Nggak apa. Kalau dikomentari semua yang ngomong pada akhirnya nggak bisa tidur kita, Bu. Ya nggak usah, biar aja lah, Bu, ya. Ya, kalau Ahok ini kan istilahnya ada kalau liberal itu kan masih abstrak sifatnya, Bu. Kita harus memberikan pemahaman yang sulit kepada umat, apalagi orang-orang awam. Tapi kalau Al-Quran dilecehkan, semua orang bisa langsung paham.
Menurut mereka orang liberal itu juga melecehkan Al-Quran karena dia bilang tidak sesuai. Itu kan berarti menghina Al-Quran juga. Udah ditanggapi kok oleh ulama, udah ditanggapi oleh dai-dai kita juga udah ditanggapi oleh para, ya sudah di mana-mana organisasi Islam sudah menanggapi. Hanya saja mereka ini kan masih statusnya muslim, itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini sudah mendapatkan langsung hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, namanya hukuman sosial ya Bu ya. Hukuman sosial. Mereka akan langsung dikucilkan, akan langsung dibenci, dan umat juga akan mendoakan untuk mereka dengan doa-doa yang bisa jadi akan menghancurkan mereka. Wallahu alam. Kalau seandainya mereka mau diusut terlalu banyak. Jadi maaf satu lagi, Ahok ini sudah sangat multi sekali Bu. Ya, dia menggusur rakyat Muslim kita, dan ini sangat menyakitkan. Dia menghancurkan masjid-masjid kita. Ya, saya juga bilang itu Ustaz. Iya. Dia itu juga merusak NKRI kita, atas negara kita. Jadi bahayanya malah multi sekali Bu, di belakang itu berlapis-lapis. Nah, momen yang diangkat oleh sebenarnya kaum liberal itu memang menyatakan pernyataan juga menyakitkan kita. Mereka bisa diserang, tapi belum ada energi pemersatu yang bisa membuat seperti Ahok ini Bu. Kalau Ahok ini umat udah banyak dizalimi langsung, dan NKRI ini terancam ke depannya terasa langsung Bu. Ya Bu ya, oke Bu, dah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya banyak dapat pesan dari beberapa majelis taklim, terutama ibu-ibunya, karena di beberapa videonya Ustaz, mereka tahu Ustaz selama ini dekat dengan Panglima TNI. Enggak, saya enggak dekat dengan Panglima TNI. Bahkan beliau pun enggak kenal saya kok. Oh iya. Ya jadi mereka tanya kira-kira untuk nanti seperti kemarin kita dengar orasi pidato beliau di depan BM. Beliau mengatakan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi akhir ini sampai dengan seperti yang Ustaz bilang tadi bahwa negara kita betul-betul terancam. Itu kira-kira selama dia masih menjadi panglima, apa dari hati nuraninya itu dia tetap berpihak pada umat, dalam hal ini membela ulama, atau bagaimana sebagai panglima? Karena dia bilang saya bukan panglima tertinggi adalah presiden. Menurut Ustaz bagaimana? Waduh, bagusnya kita rame-rame datangin beliau yuk, kita tanya langsung aja. Jadi saya nggak bisa menilai hati orang ya Bu ya. Seperti kata Rasulullah, nahnu nahkumu bizzawahir lal bawatin, ya. Kita hanya menilai dan menghukum dengan zahir. Kita tidak bisa menilai dan menghukum dengan yang tersembunyi, yang ada di hati ini nggak bisa. Jadi beliau apakah ada lubuk hati yang paling dalam atau tidak, itu bukan urusan saya. Cuman secara zahir beliau mengatakan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati umat Islam. Khalas. Cukup dibatas itu saja ya Bu ya. Sebatas ini kita doakan pada Allah, semoga Allah kuatkan Islam ini, semoga Allah jadikan beliau salah satu pelindung negeri dan negara ini dan kaum muslimin di Indonesia ini, salah satu. Amin. Ya. Mumpung beliau masih menjadi panglima sekarang. Tidak tertutup kemungkinan orang macam beliau bila betul-betul tulus dari hatinya Bu, beliau orang macam beliau akan digiling juga Bu. Akan dilengserkan. Oleh apapun caranya, para orang-orang yang punya komitmen dengan agama itu di akhir zamannya akan dilengserkan Bu. Ada apa saja peluang-peluang seperti itu. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, bisa jadi beliau menjadi Umar bin Khattabnya umat ini. Bisa jadi. Sekarang doa kita sejauh mana? Ya. Doa kita Islam ketika Nabi awal-awalnya dulu, mulai dari awal dakwahnya dulu, yang menguatkan Islam itu adalah setelah Hamzah masuk ke dalam Islam. Ternyata belum begitu kuat. Masuk lagi panglima-panglima yang jawara-jawara, belum begitu kuat sampai Umar bin Khattabnya yang masuk ke dalam barisan Nabi Muhammad SAW. Itu pun Allah masih melarang umat Islam jangan angkat senjata. Masih melarang. Kapan baru? Ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ketika sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ya, perang Badar pertama adalah izin dari Allah kepada umat Islam agar umat Islam membela dirinya, agamanya, negerinya, dan kehormatannya, tanah airnya, dan seterusnya. Jadi tentang Panglima TNI,
Saya tidak berani mengomentari lebih dari apa yang kita lihat secara zahir. Penilaian kita semua saya rasa pasti sama Pak ya. Pasti sama. Sejauh ini beliau benar-benar menenteramkan hati umat. Alhamdulillah. Cukup? Ya. Kita lanjutkan dong ayatnya. Tadi baru ayat yang ke-52. Kayaknya dari ibu-ibu semua Pak. Bapak nggak ada yang bertanya nih. Ya, yang mendidih darahnya itu ibu-ibu ya Pak ya. Maka kita lanjutkan ayat 52 tadi. Fataral ladzina fi qulubihim marad. Maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit. Yusari'una fihim. Mereka akan sangat bersegera menuju kepada Yahudi dan Nasrani untuk mengangkat mereka sebagai wali. Jadi orang-orang yang hatinya ada penyakit akan cepat mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Yaquluna, mereka akan berkata, nakhsha, kami sangat takut. Wah, ini Pak bahasa orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Nakhsha, kami sangat takut antusibana dairah. Awas, dairahnya juga bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Apa di situ terjemahannya? Coba lihat Pak, apa terjemahannya di situ? Terjemah harfiahnya. Hah? Bencana, terus di situ apa? Musibah, apa lagi? Bencana, dairah, dairatus saub. Kami takut kami akan ditimpa oleh bencana kalau kita tidak berpihak, kalau kita tidak berwali, kalau kita tidak mengangkat mereka, maka nanti Indonesia akan diserang, Indonesia akan dijajah, Indonesia akan bla 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 bla. Nakhsha an tusibana dairah. Bagusan deh kita angkat saja mereka sebagai wali, jadi kita aman. Ini bahasa orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Fa'asallah, lihat ayatnya, fa'asallah, maka asallah, mudah-mudahan Allah, maka barangkali semoga saja Allah ayyatiya bil fathi, awas, semoga saja Allah mendatangkan kemenangan. Kita larikan ayat ini kepada konteks keindonesiaan kita. Jangan khawatir ditakut-takuti oleh naga 9 atau 10 naga. Jangan khawatir diancam oleh Zionis, oleh CIA. Kalau seandainya Ahok nggak naik, kalau Ahok tidak terpilih, kalau dan sebagainya, nggak jadi. Jangan khawatir. Asallahu ayyatiya bil fath. Selama umat ini memegang prinsip wala dan bara, terpandu oleh satu komandan tertinggi, yaitu perkataan ulama-ulama kita yang mengusung Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jangan khawatir. Asallahu ayyatiya bil fath. Semoga saja Allah menangkan Indonesia ini, Allah menangkan umat Islam di Indonesia ini, dan ke depan Indonesia akan menemukan jati dirinya kembali. Selama ini kita terjajah Bu, kita terjajah Pak oleh penjajah-penjajah asing yang berkekuatan ekonomi, dan ekonomi itu mereka karup juga dari Indonesia. Lalu akhirnya kita dibeli satu persatu, petinggi-petinggi kita dibeli satu persatu. Ya, akhirnya kita tidak mampu dan tidak mempunyai harga diri lagi di tanah air kita sendiri. Asallahu ayyatiya bil fath. Semoga Allah mendatangkan kemenangan. Au amrin min indihi, atau keputusan dari sisinya. Lihat nanti pasca ini nanti akan ada keputusan. Yang penting jangan mundur. Umat Islam jangan mundur. Ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa terus agar Allah menjaga para alim ulama kita. Allah mempersatukan terus. Ya Allah, menakjubkan kemarin 4 November itu sangat menakjubkan. Apa yang dikatakan oleh A.A. Gim, sebenarnya saya mendengarkan dari lisan yang sangat banyak kalimat yang sama, kayak di Mekah perasaan. Suasananya aneh, tenang, persaudaraannya sangat kental. Kami tidak peduli itu bawa bendera apa, ini bawa bendera apa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Betul sangat hangat, saling dukung mendukung, tolong menolong, saling bela membela. Ya Rabb, nggak pernah itu terwujud. Subhanallah.
indah sekali, persaudaraan, spontan, ya. Nggak ada itu yang kamu dari apa? NU apa ya? Dari Muhammadiyah ya? Pas nggak ada yang cerita gitu. Kamu dari JT ya? Kamu dari HTI ya? Nggak ada gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, penuh dengan semangat, penuh dengan ruh persaudaraan, dan ada ketenangan di jiwa, ada ketenangan di batin, ya. Terus fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, maka jadilah mereka dengan apa-apa yang mereka sembunyikan di dalam diri-diri mereka menyesal. Lihat saja, kalaulah nggak tobat Syafi'i Ma'arif, kalaulah tidak tobat Nusron Wahid, kalaulah tidak taubat orang-orang jil dan jin, jaringan Islam Nusantara Indonesia yang berpihak kepada Ahok, kalau nggak taubat mereka, Allah pasti akan datangkan penyesalan dalam dada mereka. Nggak tahu saya bentuk penyesalan itu seperti apa, yang pasti di akhirat. Kalau mereka nggak taubat, di akhirat mereka pasti akan menyesal, ya. Tapi di dunia seperti apa penyesalannya, Allah Subhanahu wa taala punya perhitungan sendiri. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini sampai di sini dulu kajian kita pada siang hari ini. Walaupun tidak jadi dengan tema ish kariman au mut syahidan, hiduplah mulia ataupun matilah syahid, ya, maka setidaknya materi kita tetap mengarah kepada materi akhir zaman, ya, di bidang akidahnya. Ini bidang akidah loh, ini akidah yang makin hari kata Rasulullah ke depan umat Islam akan terpecah menjadi dua saja, fustotain, dua kelompok besar. Fustatu iman la nifaqa fi, kelompok iman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun, makin menyatu, makin mengkristal. Kelompok yang lain fustatu nifaq la imana fi, kelompok kemunafikan yang tidak ada keimanan sedikit pun. Makin ke depan makin tersibak, makin terbelah, Pak. Kalau dikatakan selama ini ada 4 kelompok, kelompok kafirin, kelompok mukminin, kelompok munafikin, kelompok abu-abu. Ke depan itu nggak ada, cuma 2 kelompok saja. Umat nabinya, yaitu mukminin dan munafikin. Khalas, maafin kelompok yang lain. Maka pastikanlah diri kita adalah termasuk minal mu'minin, di antara orang-orang yang beriman. Baik, ya Allah ya Rabb kami, lindungilah kami dari segala beratnya fitnah akhir zaman ini, khususnya fitnah iman, fitnah akidah, fitnah tauhid. Ya Allah, terangkanlah kepada kami ya Allah kebenaran dan nampakkanlah seterang-terangnya. Jadikanlah kami kuat ya Allah untuk membelanya, dan lindungi, selamatkan kami ya Allah daripada kebatilan, daripada zulumatul batil ya Allah. Maka jadikanlah kami kuat untuk sanggup menghindari dan meninggalkannya, memeranginya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.